Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Hari Raya Idul Fitri merupakan hari kemenangan yang ingin dirayakan oleh seluruh umat Islam. Hari itu biasanya kaum muslimin melakukan sholat Aid dan merayakannya dengan menampilkan pakaian terbaik. Memakai baju baru saat Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran itu telah menjadi kebiasaan di masyarakat. Pada masanya, cucu Rasulullah juga punya keinginan untuk merayakan Lebaran dengan baju yang bagus dan baru. Namun ketika itu, dia tidak mempunyai pakaian untuk dikenakan di Hari Raya Idul Fitri. Alkisah, Hasan bin Ali dan Husain bin Ali merupakan cucu Rasulullah tidak memiliki pakaian baru untuk Lebaran. Sedangkan Hari Raya sebentar lagi datang. Mereka bertanya kepada ibunya, "Wahai ibu, anak-anak di Madinah telah dihiasi dengan pakaian Lebaran kecuali kami. Mengapa ibu tidak menghiasi kami?" Sayyidah Fatimah menjawab, "Baju kalian masih di tukang jahit." Malam Hari Raya tiba, sementara pakaian baru belum juga terlihat sehingga dua pemuda itu bertanya lagi kepada ibunya. Sayyidah Fatimah menangis karena tidak memiliki uang untuk membeli baju buat kedua buah hatinya itu. Tidak lama kemudian, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya. Sayyidah Fatimah menghampiri seraya bertanya, "Siapa?" "Wahai putri Rasulullah, saya adalah tukang jahit. Saya datang membawa hadiah pakaian untuk kedua putramu." Pintu dibuka dan tampaklah seorang membawa bingkisan lalu diberikan kepada Sayyidah Fatimah. Beliau membuka bingkisan tersebut dan di dalamnya terdapat dua gamis, dua celana, dua mantel, dua sorban, dan dua pasang sepatu hitam yang semuanya terlihat indah. Lalu Sayyidah Fatimah memanggil kedua putra kesayangannya dan memakaikan mereka busana indah hadiah tersebut. Kemudian Rasulullah datang dan melihat kedua cucunya sudah rapi mengenakan pakaian baru yang indah. Dengan senang, Rasulullah menggendong keduanya dan menciumi mereka dengan penuh cinta dan kasih sayang. Lalu Rasulullah bertanya kepada Sayyidah Fatimah, "Apakah engkau melihat sang tukang jahit tersebut?" Sayyidah Fatimah menjawab, "Iya, aku melihatnya." Lalu Rasul menjelaskan, "Duhai putriku, dia bukanlah tukang jahit, melainkan dia adalah malaikat Ridwan, sang penjaga surga." Sahabat yang beriman, demikianlah kisah Lebaran cucu Rasulullah. Bahkan para penghuni langit dan bumi pun berbahagia jika kedua cucu Rasulullah berbahagia dan akan bersedih jika mereka bersedih. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, salah satu ada kebiasaan yang berkembang di masyarakat kita adalah menyiram kuburan dengan air. Biasanya hal tersebut dilakukan pada saat prosesi pemakaman telah selesai. Namun ada juga sebagian orang yang menyiram kuburan dengan air pada saat berziarah di hari raya. Bahkan ada yang melakukannya setiap kali berziarah pada hari-hari tertentu. Lantas, bagaimana hukumnya menyiram kuburan dengan air? Apa sebetulnya hikmah yang terkandung di dalamnya? Berikut penjelasannya. Banyak sekali tradisi yang berhubungan dengan ziarah kubur, mulai dari membaca Al-Quran, baca tahlil, membaca yasin, hingga menyirami pusara kuburan dengan air yang bersih lagi suci. Ini semua merupakan sebuah tradisi baik yang ada di dalam ajaran Islam, sehingga menjadi baik bagi kita untuk mengamalkannya. Menyiram kuburan dengan air biasa dilakukan orang para pelayat saat setelah menguburkan jenazah. Tak jarang terkadang air yang digunakan dicampur dengan berbagai bunga sehingga beraroma wangi. Menyiram air di kuburan juga sering dilakukan saat seseorang berziarah di waktu-waktu tertentu. Kebiasaan ini bukan tanpa landasan, karena hukum melakukan hal ini adalah sunnah. Karena Rasulullah SAW pernah melakukannya pada saat putranya yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Hal ini sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Syekh Khatib Al-Syarbini dalam kitab Mughni Al-Muhtaz. Disunahkan menyiram kuburan dengan air, karena Rasul sendiri pun melakukannya kepada kuburan putranya Ibrahim. Selain itu, tindakan ini merupakan pengharapan agar kondisi mayit tetap dingin dan mendapatkan limpahan rahmat.
serta untuk menjaga tanah agar tidak bertaburan. Kitab Mughni Al-Muhtaj Juz 2. Anjuran menyiram kuburan dengan air saat setelah mengubur selesai atau saat melakukan ziarah juga dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Nihayatuz Zain. Disunahkan untuk menyiram kuburan dengan air yang dingin. Perbuatan ini dilakukan sebagai pengharapan dengan dinginnya tempat kembali atau kuburan, dan juga tidak apa-apa menyiram kuburan dengan air mawar meskipun sedikit karena malaikat senang pada aroma yang harum. Kitab Nihayatuz Zain. Dari kedua penjelasan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hikmah dari menyiramkan air ke kuburan sesaat setelah penguburan berlangsung atau saat melakukan ziarah kubur adalah menjadi harapan bahwa kondisi mayit tetap dingin dan mendapat limpahan rahmat dari Allah berkat air suci yang disiramkan. Adapun penyiraman air yang dilakukan Nabi terhadap kuburan putranya termaktub dalam sebuah hadis dari Ja'far bin Muhammad radhiyallahu an dari ayahnya. Beliau berkata bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menaburi mayit dengan debu sebanyak 3 kali, dan beliau menyirami kuburan anaknya Ibrahim dengan air serta memasangi batu di atasnya. Hadis riwayat Baihaqi. Selain itu, Bilal bin Rabah yang merupakan salah seorang sahabat terdekat Nabi juga melakukan hal yang sama terhadap kuburan Nabi sebagaimana termaktub dalam sebuah hadis. Dari sahabat Jabir radhiyallahu an, beliau berkata, kuburan Nabi Muhammad SAW disiram dengan air yang mulia dari arah kepala sampai kedua kaki Nabi, dan orang yang melakukannya adalah Bilal bin Rabah. Hadis riwayat Baihaqi. Selain itu, tradisi lain yang berkembang adalah meletakkan karangan bunga ataupun bunga telase yang biasanya dilakukan di atas pusara ketika seseorang melakukan ziarah atau sesaat setelah penguburan selesai. Kegiatan ini sebetulnya dilakukan dalam rangka ittiba atau mengikuti sunnah Rasulullah, sebagaimana diterangkan dalam hadis. Dari Ibnu Umar, ia berkata, suatu ketika Nabi melewati sebuah kebun di Mekah dan Madinah. Lalu Nabi mendengar suara 2 orang yang sedang disiksa di dalam kuburnya. Nabi bersabda kepada para sahabat, kedua orang yang ada di dalam kubur ini sedang disiksa. Yang satu disiksa karena tidak memakai penutup ketika kencing, sedangkan yang lainnya karena sering mengadu domba. Kemudian Rasulullah menyuruh sahabat untuk mengambil pelepah kurma, kemudian membelahnya menjadi 2 bagian dan meletakkannya pada masing-masing kuburan tersebut. Para sahabat lalu bertanya, kenapa engkau melakukan hal ini ya Rasul? Rasul menjawab, semoga Allah meringankan siksa kedua orang tersebut selama 2 pelepah kurma ini belum kering. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan tentang hadis ini juga dijelaskan ulang dalam kitab I'anatut Talibin. Disunahkan meletakkan pelepah kurma yang masih hijau di atas kuburan karena hal ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Hal ini dapat meringankan beban si mayat karena barokahnya bacaan tasbih dan bunga yang ditaburkan. Hal ini disamakan dengan sebagaimana adat kebiasaan kita, yaitu menaburi bunga yang harum, basah, atau yang masih segar. Sahabat yang beriman, demikianlah penjelasan mengenai apa sebetulnya hukum dari menyiram air di kuburan sesaat setelah penguburan selesai atau saat melakukan ziarah, dan apa hikmah di balik itu. Ternyata hukum melakukan hal ini adalah sunnah. Adapun hikmah dari amaliyah ini adalah menjadi harapan bahwa kondisi mayit tetap dingin dan mendapat limpahan rahmat Allah berkat air suci yang disiramkan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.